Anda kembali menyaksikan berita utama di segmen Kompas Bisnis. Saudara, pandemi COVID-19 yang menggusarkan ekonomi ikut membuat pendapatan negara seret. Hingga Oktober 2020, pendapatan negara terkontraksi 15,4%. Nah, kalau kita lihat tersisa 2 bulan berjalan, saudara, penerimaan negara hanya terpenuhi 75,1% dari target. Nah, ini adalah target yang telah diturunkan berdasarkan Perpres 72 tahun 2020. Baik penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak lesu. Masing-masing turun 15,6% dan 16,3%. Menjadi 991 triliun rupiah dari pajak dan 278,8 triliun rupiah. Nah, hal ini dipengaruhi oleh terbatasnya gerak ekonomi dan pemanfaatan stimulus perpajakan termasuk pajak karyawan PPH. Kemudian kalau kita lihat semua lini memang mengalami pelesuan, saudara. Penerimaan perusahaan makin cekak. Mana saja yang paling terparah? Kita lihat dari sisi setoran pajaknya. Ini adalah pertumbuhan penerimaan pajak sepanjang Januari hingga Oktober 2020. Kontraksi terdalam dialami oleh sektor pertambangan, di mana penerimaan pajaknya minus 43,8%. Sedangkan sektor konstruksi dan real estate minus 20,29%. Perdagangan dan industri pengolahan masing-masing minus 19,86 dan 18,08%. Meski demikian, beberapa sektor usaha sudah menunjukkan tanda pemulihannya, saudara. Dan saudara, saat sektor pajak sulit diandalkan sebagai pemasukan, pembiayaan juga datang dari utang. Namun peningkatan jumlah utang pemerintah mendapat sorotan, tidak terkecuali suara kritik. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan pengambilan utang pemerintah sudah terencana dengan baik. Menkyu justru mengkritik balik pihak-pihak yang mempertanyakan utang Indonesia. Hal ini karena perencanaan utang pemerintah telah tertuang dalam Perpres 72 tahun 2020. Menkyu menekankan pandemi telah membuat utang di sejumlah negara juga mengalami peningkatan. Sampai akhir September 2020, total utang Indonesia tercatat lebih dari 5.700 triliun rupiah. Di antaranya total utang pemerintah yang tercatat 864,29 triliun rupiah. Ada orang kan hari-hari ini ada yang suka bicara masalah utang. Sampaikan aja bahwa di Perpres 72 itu waktu anggaran APBN 2020 dengan estimasi defisit sekian, itu pembiayaannya adalah dari SBN, dari pinjaman, ada yang bilateral, ada yang multilateral. Jadi kalau waktu kita sedang menjalankan Perpres, jangan kemudian muncul reaksi-reaksi seolah-olah kita kayak orang yang belum punya rencana gitu loh, Pak. Itu kan semuanya issuance dari Perpres 72 sudah diomongkan, sudah disampaikan ke publik. Ya, saudara, nilai utang Indonesia memang mengalami kenaikan. Pertanyaannya apakah masih aman dan tidak membebani ke depan? Kita terhubung dengan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko di DJPPR Kementerian Keuangan, Luki Alfirman. Selamat malam, Pak Luki. Malam, Mbak. Oke, Pak Luki, kita dalam jangka waktu yang cukup singkat, utang bilateral kita bertambah dari Australia dan Jerman 24,5 triliun. Bagaimana sebenarnya skema dari utang bilateral ini? Terima kasih. Tadi skema utang yang diberikan oleh pemerintah Jerman lewat KfW dan juga dari pemerintah Australia itu dalam skema yang disebut CARES, COVID-19 Active Response and Expenditure Support. Dari namanya saja sudah terlihat ini dalam rangka penanganan COVID. Memang ini diinisiasi oleh ADB, Asian Development Bank. Kemudian ada semacam disebut co-financing. Nah, karena dalam penanganan itu kita butuhnya cepat, jadi disbursement-nya harus cepat. Kita juga persyaratannya juga ringan. Karena dalam penanganan COVID ini kita membutuhkan kecepatan. Nah, di sini kita bisa menarik support dukungan dari mitra-mitra kita, dari disebutkan ADB, dan terakhir itu dari Jerman, KfW, dan Australia. Nah, jumlahnya berapa? 24,6 triliun tadi. Nah, tapi perlu dicatat sini yang disampaikan oleh Bu Menteri tadi, bahwa ini semua sudah well planned, sudah terencana dengan baik dari awal. Karena kita nggak mungkin menarik utang itu semua bersamaan. Semua bulan Juni. Di akhir tahun ini misalnya kebutuhan penanganan COVID itu masih cukup tinggi. Untuk alat nakes, tenaga kesehatan,
kemudian juga pengadaan vaksin, itu semua kan masih membutuhkan pembiayaan. Nah, bagaimana kita mengelola hal tersebut? Nah, tadi sampaikan misalnya defisit kita itu saat ini mencapai 4,67%. Tadi sampaikan untuk Perpres 72 itu sebesar kita masih punya orang sampai 6,34% dari PDB. Di situ udah kelihatan bahwa kita memang berencana nih sebetulnya bagaimana besar defisit kita mengantisipasi ada turunan prima dari perpajakan, di situ belanja tetap kita memberikan stimulus dukungan kepada masyarakat lewat belanja pemerintah. Oke. Nah, kemudian ditutup dari pembiayaan tersebut. Oke, Pak Tapi Luki. itu sudah tetap terencana. Oke, sudah terencana. Tapi meski sudah terencana, ada kritikan. Apalagi kalau ngomongin soal utang, orang itu tiba-tiba sensitif gitu, Pak Luki. Bagaimana pemerintah memastikan bahwa utang yang kita peroleh ini kan bermacam-macam ya. Ada kerjasama bilateral, ada dari lembaga multilateral, kemudian juga ada penerbitan SBN, begitu. Nah, bagaimana pemerintah memastikan bahwa koordinasi dengan para pemangku kebijakan, pengguna anggaran, dan juga pengawasannya bisa efektif? Pertama, Indonesia itu pemerintah Indonesia, Kementerian Keuangan sudah direcognize, cukup terkenal karena kita disiplin. Kita punya namanya fiscal rule, yaitu misalnya defisit kita hanya bolehkan 3% dari PDB, dan stok utang kita itu rasio dari utang kita dibatasi 60% dari PDB, dan itu dari Undang-Undang Keuangan Negara. Nah, sebelum pandemi, karena disiplin kita tadi, kita itu utang kita cuma 30%. Nah, disinilah keuntungan Indonesia, kita punya ruangan untuk bermanuver, untuk menambah utang kita masih dalam batas aman. Jadi kalau menambah misalnya jadi akhir tahun diharapkan kita 7%, 8% masih jauh dari batas. Berarti peruntukan utang kita paling banyak untuk menghadapi situasi pandemi ya, Pak? Ini kondisi yang sangat extraordinary, makanya pemerintah menerbitkan Perpu, kemudian disetujui oleh DPR untuk menghadapi kondisi yang sifatnya spesial tadi. Tadi kan dari segi besarannya, tadi saya akan juga setuju bahwa yang langkah kedua adalah kita ingin memastikan bahwa penggunaan dari pembiayaan tersebut, utang tersebut juga se-efektif mungkin digunakan untuk kegiatan produktif sesuai dengan yang kita rencanakan. Kita sudah punya gugus tugas, kita selalu dipantau tiap minggu perkembangannya seperti apa. Tadi misalnya untuk perlindungan sosial, berapa sudah disalurkan, siapa penerimanya. Kita merancang lagi misalnya ada program yang nggak jalan atau kurang jalan, kita tambahkan lagi. Misalnya kan kita sudah meluncurkan program untuk membantu pariwisata di daerah. Kita sudah memberikan subsidi internet untuk siswa, guru, untuk bisa menjalankan kegiatan pendidikan. Jadi kita pun berinovasi terus untuk memberikan suntikan, stimulus untuk bisa menggerakkan perekonomian melalui pembiayaan utang tersebut. Oke, nah Pak Luki, kalau saya kembali ke utang bilateral, itu peruntukannya juga tetap maksimal ke perbaikan ekonomi di tengah pandemi? Ya, tadi kan yang untuk yang bilateral tadi, yang cash tadi itu udah jelas untuk COVID-19, itu kan jelas. Jadi kami untuk pinjaman itu ada dua, multilateral, bilateral. Dan untuk tahun ini jumlahnya juga kita tingkatkan, karena bagaimanapun juga support dari bilateral, multilateral tersebut biayanya itu cukup murah dengan syarat-syarat yang cukup baik, sangat baik juga. Nah, itu yang kita manfaatkan. Nah, untuk tahun ini misalnya 70% dari pinjaman tersebut akan diperuntukkan untuk penanganan COVID-19 atau berhubungan dengan COVID-19. Itu kan kita, dan saya sampaikan lagi, ini salah satu sumber pembiayaan yang cukup murah. Karena tadi terms and conditions itu pun spesial sebetulnya. Oke, kalau sudah bilang cukup murah artinya tidak akan membebani negara di masa depan terlalu berat gitu. Nah, Pak Luki, pertanyaan terakhir saya, di tahun 2021 bagaimana nanti rencana pembiayaan mengingat kita kan sulit ya mengharapkan penerimaan dari perpajakan? Betul sekali. Jadi kalau kita lihat APBN 2021, pertama kita itu masih yang disebut ekspansif konsolidatif. Jadi dalam kondisi penanganan COVID-19 ini, kita masih terus berkutat di sana. Ekonomi itu masih membutuhkan support stimulus dari pemerintah. Dalam bentuk tadi khusus penanganan COVID maupun untuk menggerakkan perekonomian. Sehingga APBN kita itu masih ekspansif dengan defisit sebesar 5,7% PDB. Nah, tapi sifatnya konsolidatif. Karena kalau dilihat tadi angkanya masih lebih kecil dibandingkan defisit tahun ini yang sebesar 6,34% PDB. Jadi kita memang mengarah 3 tahun nanti 2020, 2021 sampai 2022 kita merelaksasi persyaratan defisit anggaran tadi sebesar 3% PDB itu sesuai dengan Perpu yang sudah menjadi Undang-Undang Nomor 2
itu kita akan relaksasi dulu sampai dengan 3 tahun sampai 2022. 2023 kita akan kembali lagi ke defisit di bawah 3% PDB. Nah, pembiayaannya sendiri jadi masih cukup besar. Tapi memang itu yang dibutuhkan oleh perekonomian. Sehingga nanti bagaimana kita mencari pembiayaan dan peruntukannya itu menjadi penting. Pengalaman tahun 2020 itu sangat membantu kita. Oke. Dari mencari sumber pembiayaan dari penerbitan SBN, baik yang falas maupun yang rupiah, baik yang konvensional maupun yang sukuk berbasis syariah, kita menarik pinjaman dari lembaga multilateral maupun bilateral. Itu pada intinya kita mengelola portfolio itu untuk melihat satu, kita ingin cost-nya semurah mungkin. Kedua, kita tetap melihat risikonya agar terus terjaga. Namanya kombinasi tadi dari pinjaman misalnya, itu bagian dari bagaimana kita mengelola portfolio kita, portfolio utang kita. Jadi kita tetap terjaga dengan cost yang jauh lebih murah. Baik, berbagai sumber pembiayaan dimaksimalkan karena tadi Pak Luki mengatakan kita tengah menghadapi situasi extraordinary yang juga membutuhkan penanganan yang extraordinary. Terima kasih Pak Luki telah bergabung di Berita Utama. Selamat malam. Malam. Terima kasih.